Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4. Apa kabar dengan kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat di dalam belajar. Kali ini kita akan belajar di tema 8 ya, daerah tempat tinggalku. Subtema 3, bangga terhadap daerah tempat tinggalku. Pembelajaran 6. Baiklah, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Pembelajaran 6. Udin, Siti, Edo, dan Lani berkumpul. Mereka akan membuat karya 3 dimensi berbagai benda yang akan digunakan sebagai bahan pembuatan maket lingkungan tempat tinggal. Apa saja yang dibuat oleh Udin dan teman-teman? Pelajari uraian berikut. Ayo mengamati anak-anak. Pada pembelajaran 2, kamu sudah pernah mengamati berbagai gambar karya 3 dimensi berupa gerabah. Saat ini perhatikan gambar berbagai karya 3 dimensi berupa benda lainnya. Kalian perhatikan anak-anak gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4, gambar 5. Gambar di atas menunjukkan berbagai karya 3 dimensi. Apa saja benda pada gambar di atas? Tuliskan pada kolom berikut. Ya, tadi kalian sudah melihat ya, gambar 1 sampai dengan gambar 5. Gambar 1 adalah keterangan gambarnya apa ya anak-anak? Ya, rumah. Kemudian gambar 2. Ya, bagus sekali. Pohon pisang dan jagung. Kemudian gambar 3. 3 ekor sapi. Gambar 4. Ya, betul. Gedung bertingkat dan mobil. Kemudian gambar kelima. Ya, bagus sekali ya. Anak berada di kandang sapi. Karya 3 dimensi dapat dibuat dari berbagai bahan. Ada karya berbentuk rumah dari bahan kertas yang dibuat dengan cara menggunting dan menempel. Ada karya berbentuk binatang dari bahan tanah liat dan plastisin yang dibuat dengan cara membentuk. Ada karya berupa bentuk meja kursi dari bahan kayu yang dibuat dengan cara digergaji dan disatukan dengan paku. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah menggambar benda dimensi mengenai lingkungan tempat tinggal. Benda apa yang sudah kamu gambar? Untuk membuat karya 3 dimensi, sebaiknya kamu harus membuat gambar rancangan karya yang akan dibuat. Berikut gambar rancangan karya 3 dimensi yang telah dibuat oleh Udin dan teman-teman. Nah, ini ya. Udin dan teman-teman menggambar karya 3 dimensi. Setelah membuat gambar rancangan karya seni rupa 3 dimensi, Udin dan teman-teman membuat karyanya. Berikut langkah-langkah Udin dalam membuat karya 3 dimensi berupa pohon jagung. Ayo mencoba anak-anak. 1. Menyiapkan alat dan bahan. Nah, di sini ada plastisin berwarna hijau, kuning, dan biru. 2. Membentuk atau membuat bagian-bagian pohon jagung. Ya, yang ketiga hasilnya jadi bentuk bagian-bagian pohon jagung ya anak-anak. Perhatikan gambarnya. 4. Menyatukan bagian-bagian pohon jagung. Nah, di sini ada tangkainya, kemudian daunnya, buahnya, dan ada bunganya di atasnya ya anak-anak. Nah, yang kelima, karya 3 dimensi berupa pohon jagung sudah jadi.
Bentuklah kelompok yang terdiri atas 3 anak. Cobalah membuat karya 3 dimensi berupa bentuk pohon jagung seperti langkah-langkah di atas. Setelah itu, buatlah karya 3 dimensi berupa benda-benda di lingkungan tempat tinggal. Setiap anak dalam satu anggota kelompok harus membuat karya berbeda. Karya 3 dimensi yang telah dibuat nantinya akan digunakan sebagai bahan pembuatan maket lingkungan tempat tinggal. Oleh karena itu, pertimbangkanlah benda yang akan dibuat. Tuliskan karya yang akan dibuat beserta bahan dan alat yang akan digunakan dalam kolom berikut. Nah, ini contohnya ya, misalnya nama kelompoknya Insinyur Soekarno. Nah, nama kelompok ini terserah kalian mau buat nama kelompok apa gitu ya. Nah, ini di sini menggunakan nama kelompok dengan nama pahlawan kemerdekaan ya, Insinyur Soekarno. Kemudian di sini nama anggota kelompok kalian tulis ya. Contohnya misalnya Udin, karya yang akan dibuat misalnya rumah, bahan dan alatnya adalah misalnya plastisin. Kemudian Dayu, karya yang akan dibuat bunga, bahan dan alat plastisin. Kemudian Siti, karya yang akan dibuat misalnya dia akan membuat sapi. Kemudian bahan dan alat yang harus disiapkan adalah plastisin. Nah, ini disesuaikan dengan kalian. Kalian boleh menggunakan bahan dan alat dari plastisin atau tanah liat, atau misalnya menggunakan kertas origami juga boleh ya, sesuaikan. Setelah membuat karya 3 dimensi, Udin dan teman-teman akan mengumpulkan karya-karyanya sebagai bahan pembuatan maket. Udin dan teman-teman berencana membuat maket lingkungan tempat tinggal berupa rumah pohon. Berikut contoh gambar bentuk rumah sebagai bahan pembuatan maket rumah pohon. Berbicara mengenai rumah pohon, berikut ada sebuah cerita mengenai Taman Rumah Pohon. Ayo membaca anak-anak, bacalah bacaan berikut. Judulnya Taman Rumah Pohon. Devina memiliki sebuah rumah pohon. Rumah pohon itu terletak di batang pohon jambu yang berada di taman rumahnya. Rumah pohon itu lumayan luas. Di dalam rumah pohon itu ada lemari kecil tempat buku-buku cerita, 5 buah bantal besar, 2 buah tikar, sebuah selimut, 3 buah foto keluarga, dan kotak perlengkapan. Jika sedang murung, Devina lebih memilih berdiam diri di rumah pohonnya itu sampai sore. Kadang dia juga menginap di rumah pohonnya bersama teman-temannya sambil mengadakan pesta. Suatu siang, Devina mengajak Ira, Ovi, Tata, dan murid baru di kelasnya, Jenny, untuk mengadakan pesta di rumah pohonnya. Tentu saja mereka menerima ajakan itu dengan senang hati. Kebetulan besok sekolah libur karena para guru akan rapat. Sore hari teman-teman Devina datang. Mereka pun mengadakan pesta jambu sampai malam berganti pagi. Teman-teman Devina segera pulang ke rumahnya masing-masing. Sebelum pulang, mereka berbincang-bincang dulu. Rasanya aku ingin memiliki rumah pohon yang banyak, ucap Jenny. Ya, aku juga. Bagaimana kalau kita membuat taman yang berisi banyak pohon? Di setiap pohon disediakan rumah pohon untuk para pengunjung. Ya, semacam tempat wisata, usul Ira. Kita tidak bisa melakukannya. Kita butuh orang dewasa, misalnya orang tua kita. Nanti aku akan bicara kepada mama dan papa, kata Devina. Seperti janjinya, Devina mengutarakan usul Ira tadi kepada kedua orang tuanya. Orang tuanya pun setuju dan segera membeli sebuah tanah yang tidak terlalu besar,
tapi cukup untuk beberapa pohon. Tak hanya itu, orang tua Devina juga membeli alat-alat untuk membuat rumah pohon serta bibit pohon. Orang tua Devina hanya membantu mengeluarkan uang, sedangkan urusan menata dan membangun rumah pohon dikelola Devina dan teman-temannya. 1 tahun kemudian, taman rumah pohon resmi dibuka untuk umum. Tanahnya diperbesar dan barang-barang lain juga ditambahkan. Barang-barang ditambahkan bukan hanya oleh orang tua Devina, tetapi juga orang tua masing-masing teman Devina. Di hari pertama, taman rumah pohon tidak memungut biaya apapun. Karena itu adalah hari taman rumah pohon diresmikan. Banyak orang berdatangan ke taman rumah pohon karya Devina dan teman-temannya. Harapanku, taman rumah pohon akan semakin terkenal dan semakin banyak pengunjungnya, ucap Devina. Bagaimana sifat tokoh Devina dalam cerita tersebut? Tuliskan jawabanmu pada kotak berikut. Nah, ini juga sesuai dengan penilaianmu terhadap Devina ya dari cerita tersebut. Contohnya, tokoh Devina sangat menginspirasi. Devina mempunyai sifat baik, mudah bergaul, pemikir, mempunyai kreativitas yang tinggi karena dapat merancang rumah pohon. Ayo renungkan, apa saja yang sudah kamu pelajari dan kamu lakukan pada pembelajaran ini? Apakah kamu mengalami kesulitan dalam melakukan kegiatan? Jika kamu mengalami kesulitan, tuliskan kesulitan yang kamu alami. Jika kamu tidak mengalami kesulitan, tuliskan penyebab kamu dapat sukses mengikuti pembelajaran kali ini. Nah, hasil dari renungan kamu tulis di sini ya anak-anak. Kerjasama dengan orang tua. Tanyakan kepada orang tuamu mengenai keadaan lingkungan tempat tinggalmu pada waktu kamu masih bayi. Apakah lingkungan tempat tinggalmu sama seperti saat ini? Jika berbeda, mintalah orang tua untuk menceritakan perbedaannya. Kemudian, tanyakan kepada orang tuamu, apakah ayah dan ibu bangga terhadap lingkungan tempat tinggal? Tuliskan jawaban orang tuamu pada kotak berikut. Tuliskan juga perasaanmu mengenai tempat tinggalmu. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita untuk kali ini. Terima kasih ya kalian sudah menonton videonya hingga akhir. Semoga bermanfaat dan dapat memberikan pemahaman bagi kalian tentang materi dari pembelajaran kita kali ini. Baiklah, mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi ya di pelajaran berikutnya.